masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Berusaha kabur, pencuri ditembak polisi. Poligami bisa mengantarkan orang ke penjara, seperti yang dialami kepala desa di Pariaman. Pelajar bawa samurai dan celurit hendak tawuran ditangkap polisi. Tabrakan beruntun terjadi di padang luar, sekitar 4 km dari Bukit Tinggi pada Sabtu dini hari. 3 mobil, sebuah sepeda motor, dan warung makanan menjadi korban. Peristiwa itu berawal saat sebuah truk dengan muatan 20 ton kelapa sawit melaju dari arah Kota Baru menuju Medan. 1 kilometer menjelang simpang Padang Luar, truk kehilangan kendali dan meluncur dengan kencang. 3 buah mobil di depannya ditabrak. Truk baru berhenti setelah rangkaian kendaraan yang ditabraknya tertahan warung makanan. 10 penumpang minibus cedera. 8 di antaranya merupakan atlet karate Provinsi Riau yang baru berlaga di Padang. Warga sekitar baru mengetahui kecelakaan setelah mendengar dentuman keras. Itu anak awak kami yang dulu seperti itu kampung aja ya, kue kenal ni tepinya. Pas anak larpe dewa sebelumnya celik keluar, rumah karam di sebelumnya. Enggak tahu, ada bisa keluar bu. Waktu kurang dalam bu, enggak bisa keluar. Waktu saya baru keluar bu. Buka penting, mungkin baru bisa keluar. Sopir minibus menuturkan, sebelum kecelakaan dia mendengar suara ban pecah yang datang dari arah truk. Setelah itu, truk menyeruduk mobilnya hingga menabrak kendaraan di depannya. Sedangkan truk banting setir ke kiri. Dia jalan di buku kan. Dia terengah meledak, aku nggak tahu-tahunya lawan dihantamnya buku. Dihantamnya kagak kebetulan soalnya campaknya ke semua. Aku nggak ada bisa ngendaliin lah. Truk tuh, nggak ada kabar dia itu tuh. Dugaan sementara, kecelakaan itu terjadi karena rem truk tiba-tiba tak berfungsi, sehingga tak bisa dikendalikan sopirnya. Satlantas Polres Bukit Tinggi yang mengolah TKP tak menemukan bekas pengereman di aspal. Kondisi ini menjadi salah satu indikator jika rem truk tak berfungsi. Ada truk yang diduga remblong dari arah Padang menuju arah Bukit Tinggi menabrak 3 kendaraan dan ada 1 rumah dan 1 kedai. Untuk korban sampai saat ini masih 10 orang. Sopir truk dibawa ke Mapolres Bukit Tinggi untuk diperiksa. 1 karateka dirujuk ke RSUPM Jamil di Padang karena tulang lehernya retak. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Anggota tim Kelewang Polresta Padang Sabtu sore bergegas menuju daerah mata air di selatan Kota Padang. Petugas baru saja memperoleh informasi jika Arianto yang mengupak rumah warga di daerah Kotokacia beberapa hari yang lalu berada di sebuah warung. Bagi polisi, Arianto merupakan pencuri yang licin. Bapak beranak 2 ini selalu lolos dari incaran. Dalam catatan tim Kelewang, Arianto berkali-kali mencuri di daerah itu. Dalam 3 bulan terakhir, setidaknya Arianto telah mencuri 4 kali di sekitar daerah Padang Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, Arianto langsung kabur. Tapi polisi menembaknya. Sebelum diperiksa di Mapolresta Padang, peluru yang bersarang di kakinya dikeluarkan dokter di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Arianto ditangkap setelah korban melapor. Saat itu korban kehilangan sebuah telepon genggam seri terbaru dan uang tunai 3 juta rupiah.
Korban juga menyerahkan rekaman kamera pengintai untuk memudahkan polisi. Hasil pemeriksaan, Arianto mengaku mencuri berdua dengan temannya, Uco. Saat beraksi, mereka berbagi tugas. Arianto mengupak rumah, sedangkan Uco mengamati daerah sekitar. Telah kita amankan satu orang tersangka berjenis serial AH di mencuri di daerah Kota Kacik, sebuah rumah, yang mana sangka mengambil satu buah handphone dan uang tunai senilai 3 juta, nampak rumah surat. Tersangka waktu diamankan sangka kabur dan melakukan tindakan tugas terukur. Tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polresta Padang untuk melakukan proses selanjutnya. Kini Arianto masih diperiksa polisi secara intensif. Selain mendata aksi yang dilakukannya, polisi juga akan menyita barang-barang curian yang telah dijual Arianto. Sedangkan Uco masih dicari polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Pria berbaju biru tua ini berinisial Z, kepala desa di Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Kepala desa yang baru dilantik ini dilaporkan istrinya ke polisi telah menikahi seorang gadis tanpa sepengetahuannya. Hasil penyelidikan polisi, perkawinan siri dilakukan Pak Kades 5 bulan lalu di tempat yang bukan ditentukan pemerintah secara resmi. Setelah menikah siri, Pak Kades tinggal berpindah-pindah bersama istri barunya sambil menjalankan pemerintahan desa. Polisi menyita alat bukti surat-surat nikah dengan istri sah serta surat nikah siri yang dikeluarkan oleh tempat nikah tidak resmi. Pak Kades kini menjadi tersangka dan harus mendekam di penjara. Ia dijerat pasal 279 KUHP tentang poligami, junto pasal 284 tentang perzinaan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi yang bersangkutan ini merupakan salah satu kepala desa di Kota Pariaman, dilaporkan oleh istri sahnya ke Polres Pariaman tentang poligami dan perzinaan. Jadi kami proses, setelah kami melengkapi alat bukti, saksi-saksi dan barang buktinya, kita terhadap tersangka ini kita lakukan penahanan. Suami yang berpoligami tanpa persetujuan istri dan izin pengadilan melanggar ketentuan dan terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Polisi Kota Tangah Jumat siang pekan silam menangkap 2 pelajar di sebuah warung di bawah jembatan Pulai, kawasan Kota Tangah, pinggiran Kota Padang. Keduanya ditangkap berkat laporan masyarakat yang curiga mereka akan tawuran. Polisi mencari pelajar lain dan menemukan belasan pelajar di dekat sebuah SPBU di Kayu Kale. Semua pelajar itu ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Kota Tangah untuk diperiksa. Hasil penggeledahan, polisi menemukan pisau dan batu. Mirisnya, 2 dari 16 pelajar yang ditangkap tersebut masih berusia 14 tahun dan pelajar sebuah SMP negeri di kawasan Tabing, Padang. Kapolsek Kota Tangah mengatakan polisi telah bersiaga karena kebiasaan pelajar di daerah itu tawuran pada hari Jumat. Dari 16 orang yang ditangkap, 2 diantaranya ditahan karena membawa senjata tajam dan proses selanjutnya di Mapolresta Padang. Samurai, celurit, batu, dan besi yang telah dibengkokkan menyerupai pisau, serta 1 spanduk ukuran 2 x 1 meter disita polisi dan dijadikan barang bukti. Baik untuk yang 2 yang kita amankan di TKP pertama beserta masyarakat, itu proses hukumnya tetap harus kita lakukan dengan menggunakan senjata tajam seperti yang ada pada barang bukti yang kita amankan berbentuk samurai, termasuk 1 bilah celurit juga. Nah, sedangkan untuk TKP kedua itu SMP-nya adalah SMP 15, itu baru perencanaan. Fitri Neliawati, salah seorang orang tua yang anaknya ditangkap, mendukung penuh sikap tegas polisi. Ia juga merasa beruntung anaknya masih bisa ditemukan di kantor polisi daripada ditemukan di rumah sakit akibat tawuran. Karena penangkapan ini,
supaya anak kita jangan kena senjata sasaran yang lainnya lah. Sepertinya yang pelakunya ini itu, yang ujung-ujungnya kena anak kita kan itu. Ya terima kasih untuk Kapolsek Lubuk Buaya karena anak sudah diamankan begitu. Nah sepertinya kita tidak menyalahkan karena penangkapan ini. Terima kasih anak kita diamankan. 14 pelajar lainnya yang berasal dari sebuah SMP negeri yang lokasinya di depan Mapolsek Kota Tangah baru diizinkan pulang setelah membuat surat perjanjian bermeterai di hadapan kepala sekolah dan orang tuanya masing-masing. Robiham melaporkan dari Padang.